Buat Bapak Ibu, saudara-saudara, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan kembali memasuki dan membuka kembali gedung gereja kita untuk beribadah di hari Minggu pada bulan Juli tahun 2020. Adapun untuk memasuki tatanan kenormalan yang baru, perlu mempersiapkan diri kita dan segala sesuatunya yang berkaitan dengan arahan pemerintah, arahan Majelis Sinode GPIB untuk protokoler kesehatan ataupun protokoler dalam penanganan pandemi COVID-19. Hal-hal yang perlu menjadi perhatian seluruh warga jemaat GPIB Siloam Pontianak atau merupakan kewajiban warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Yang pertama, untuk kita ketahui bersama, hanya usia dari 17 tahun sampai 50 tahun adalah usia yang diperbolehkan untuk mengikuti ibadah di GPIB Siloam Pontianak. Khusus bagi para presbiter yang bertugas dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara-saudara, untuk anak-anak, pelayanan anak maupun persekutuan teruna PAPT, juga perhatian bagi ibu hamil dan ibu menyusui serta warga jemaat yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi terpapar COVID-19 seperti demam, batuk, flu, pilek, bahkan juga penyakit yang berkenaan dengan kelemahan imunitas tubuh, penyakit kanker, penyakit jantung, diabetes maupun juga tekanan darah tinggi, disarankan untuk mengikuti ibadah secara daring atau secara online. Yang ketiga, tubuh dalam kondisi sehat, hanya suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius yang diperbolehkan untuk beribadah di gedung gereja. Jika pengukuran suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, jemaat diminta untuk pulang dan beribadah dari rumah. Juga berlaku bagi para presbiter yang bertugas. Yang keempat, warga jemaat wajib menggunakan masker. Baik masker yang kita lihat ini secara medis, masker medis, maupun juga masker kain. Atau tambahan face shield seperti ini. Selama mengikuti kegiatan peribadahan, presbiter yang bertugas wajib menggunakan masker dan face shield. Yang kelima, wajib mencuci tangan di tempat yang sudah disediakan dan ikuti garis antri untuk mencuci tangan, sehingga tidak nampak kita berkerumun secara bergantian, kita tertib. Tidak diperkenankan juga kontak fisik, itu yang keenam, seperti bersalaman atau berjabat tangan, bahkan berpelukan. Gunakan salam secara namaste. Kita kepalkan tangan seperti ini. Dapat menggunakan salam dengan tangan kanan ditempel di dada kiri sambil sedikit membungkuk. Yang ketujuh, wajib juga bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah untuk mengisi buku kehadiran ibadah atau scan secara QR formulir kehadiran ibadah dan wajib diisi semua. Data ini diperlukan untuk kontak tracing jika diperlukan di kemudian hari. Yang kedelapan, wajib duduk sesuai nomor tempat duduk yang sudah diberikan oleh Satgas. Tidak diperkenankan bertukar nomor atau pindah tempat duduk. Dimohon menjaga jarak dalam ruang ibadah minimal 1 meter, jangan berdekatan. Yang kesembilan, membawa botol minuman sendiri, termasuk Alkitab. Hindari untuk saling meminjamkan barang-barang. Yang ke-10, menghindari
berdiam lama di area gedung gereja bersama-sama selain pada waktu peribadahan berlangsung. Selalu memperhatikan dan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan tatanan yang diberlakukan. Demikian beberapa hal yang menjadi kewajiban warga jemaat GPB Siloam Pontianak untuk kita mengikuti dalam kepatuhan, dalam kesetiaan, sampai terus kita bergumul dalam doa agar pandemi COVID-19 dapat segera berlalu. Kita berdoa untuk setiap instansi yang terkait dalam menangani percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Dan doa kita semua, kita yakin dan percaya, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan Roh Kudus yang menyertai gereja akan memberkati dan membuat pandemi ini segera berlalu dan kita kembali dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Sekian arahan dan penegasan dari saya sebagai pendeta Ketua Majelis Jemaat GPB Siloam Pontianak. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memulai ibadah kita dalam ibadah keluarga yang dilaksanakan pada hari Rabu. Untuk itu kami undang Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Untuk selamanya dinyanyikan malak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di kerajaan sorga, kami kembali datang kepadamu ya Tuhan, dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih, untuk dapat melakukan ibadah pada sore hari ini. Kiranya ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan kami ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kemurahan dalam segala hal untuk memuliakan namamu, untuk memuji namamu dan mengagungkan namamu yang agung itu Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, pada kesempatan sore hari yang baik ini, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan membuka hati kami, dengan membuka pikiran kami ya Tuhan, agar kami menghayati akan firman-Mu,
dan menyampaikan lagu puji-pujian bagi-Mu ya Tuhan. Lewat firman yang akan disampaikan oleh pelayan firman kami ya Tuhan, Pendeta Selvi Sampau. Untuk itu Tuhan, kami mohon padamu kiranya Engkau memberikan pengetahuan kepadanya, agar firman-Mu dapat kami terima dan dapat kami laksanakan dengan baik ya Tuhan. Tuhan, terlebih dahulu kami memohon kepadamu, apabila di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah persekutuan kami, ada yang sakit, kiranya Tuhan menyembuhkannya. Begitu juga Tuhan, anak-anak yang Tuhan berikan kepada kami, kiranya Tuhan memberkatinya, agar menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, di dalam kehidupan kami, aktivitas kami tidak seperti yang dahulu ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap bersama kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, untuk selanjutnya ya Tuhan, ibadah kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Mari kita membuka Alkitab dari Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Silih berganti untuk membacakannya. Ayat yang pertama saya yang membacakan dan seterusnya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umatnya, dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titanya tengah, teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk. Mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A, ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Dalam badai topan, sabdamu pedoman, dalam kekelaman jalan kami aman.
dipersilakan untuk pelayan firman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita bersama mempersiapkan membuka Ulangan 10. Kitab Ulangan 10 mulai ayat 20 sampai ayat 22. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa sudah menyertai kami dalam berbagai aktivitas kami, mulai dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama kembali duduk bersama dengan Engkau untuk kami mendengarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menguduskan kami, terlebih persiapkan bejana hati rohani kami, dan tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar manakala firman-Mu disampaikan, mampukan kami bukan hanya mengerti, tetapi terutama memberlakukan kebenaran firman-Mu. Bersabda dan bersuaralah ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Ulangan pasal 10 ayat 20 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Dialah pokok puji-pujianmu, dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat sore, salam. Saudara-saudara, kitab Ulangan atau Deuteronomi berisi kisah perpisahan Musa dengan bangsa Israel sebelum memasuki negeri perjanjian Kanaan. Dan saudara-saudara tahu bersama bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, bahwa Musa
tidak memasuki negeri perjanjian. Yang masuk hanya siapa? Kalau ada yang tahu, jemaat? Yosua dan Kaleb. Ya, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara, Ulangan 10 ayat 20 sampai 22 ini adalah bagian dari perikop Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 yang secara keseluruhan berisi pidato Musa. Dan saudara-saudara, Musa mau mengingatkan Israel supaya Israel hidup taat dan juga bersyukur. Peringatan ini disampaikan saudara-saudara secara terbuka kepada Musa. Tuhan menyampaikan penilaiannya kepada Israel. Dan saudara-saudara juga sudah tahu bahwa Israel memang itu boleh dikatakan bahwa bangsa yang tegar tengkuk. Jadi bukan tanpa alasan Tuhan menilai demikian. Karena sejak dari Mesir sampai tiba di daerah Gunung Sinai, Gunung Horeb, Israel saudara-saudara berulang kali menentang Tuhan. Dan setelah loh batu perjanjian yang berisi 10 firman Tuhan dibuat baru. Kenapa? Karena yang pertama hancur setelah Musa melemparkan ke tengah orang Israel. Berarti kita dapat bayangkan Musa sampai melemparkan itu karena dia sangat marah melihat umatnya, Israel khususnya, melaksanakan ritual penyembahan berhala anak lembu emas. Sehingga saudara-saudara di dalam ayat 20 di dalam bacaan kita dikatakan, engkau haruslah engkau beribadah. Jadi penyebutan engkau atau kata engkau di situ saudara-saudara mau menunjuk kepada keseluruhan yang utuh kepada seluruh umat Israel. Artinya bahwa mereka harus, dalam arti tidak boleh tidak, tetapi mereka wajib untuk takut akan Tuhan sepanjang hidup mereka. Saudara-saudara, takut akan Tuhan secara sederhana ya, berarti menghormati Tuhan. Dan rasa hormat itu diwujudkan harus dengan ketaatan, apalagi kepatuhan. Kepatuhan yang penuh, bukan setengah-setengah. Israel harus hidup selayaknya sebagaimana umat Allah atau umat perjanjiannya. Di antaranya saudara-saudara, mereka memang harus beribadah hanya kepada Allah dengan penuh rasa hormat, dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan. Jadi artinya berpaut atau melekat. Bagaimana kalau melekat saudara-saudara? Melekat kayak lem ya, dia harus melekat. Hanya kepada Tuhan. Yang Tuhan mau umatnya tinggal bergaul erat dengan Tuhan.
Bergaul erat dengan Tuhan tidak berarti bahwa kita bebas dari pergumulan atau permasalahan. Tetapi kita hubungan, artinya yang Tuhan inginkan ada hubungan yang tidak terpisahkan. Ada hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang tidak goyah oleh apapun. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari, Israel memang harus melibatkan Tuhan. Termasuk dalam hal bersumpah, saudara-saudara. Biasanya dalam kehidupan masyarakat, sumpah itu adalah janji yang serius antara dua orang atau lebih yang di dalamnya dilibatkan satu Allah sebagai saksi atau penjamin. Di sini bukan ilah sebenarnya, tetapi Tuhan yang harus menjadi saksi atau penjamin. Sehingga saudara-saudara pada ayatnya yang ke-21 kembali dikatakan, dialah pokok puji-pujian dan dialah Allahmu yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Jadi kembali Musa mengingatkan Israel bahwa bukan ilah, bukan dewa yang disembah atau dipuji, tetapi Tuhan Allah. Allah telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib, perbuatan-perbuatan apalagi yang heran, khususnya dalam kehidupan Israel. Dan perbuatan-perbuatan dahsyat, perbuatan-perbuatan yang besar, perbuatan-perbuatan yang ajaib itu sudah dialami sendiri oleh umat, dan umat sendiri sudah menyaksikannya. Oleh karena itu Musa mengingatkan, kalau kalian sudah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan, perbuatan dahsyat, keajaiban, perbuatan yang besar, harusnya kembali umat diingatkan. Untuk yang diingat itu harus kembalikan pujian kepada Allah. Mengapa? Karena hanya Allah yang menjadi pokok pujian. Semua harus kembali kepada Allah. Nyatakan pujian itu kepada Allah. Nyatakan rasa syukur itu kepada Allah. Nyatakan rasa hormat itu kepada Allah. Karena umat sudah mengalami banyak perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Jadi kembali Musa mengingatkan saudara-saudara. Dan pada ayat yang ke-22 dikatakan saudara-saudara, ada 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir. Ini mau menunjuk kepada jumlah anggota keluarga Yakub yang pergi ke Mesir. Dan angka 70 saudara-saudara sering diartikan sebagai bilangan yang utuh. Dan tidak selalu dianggap sebagai jumlah sebenarnya. Karena dari keturunan Yakub ini, Tuhan Allah akan menggenapi janjinya kepada Abraham. Jadi saudara-saudara, pada ayat ini mau menegaskan kepada Israel bahwa keberadaan mereka itu bermula dari janji Allah kepada Abraham.
Fakta bahwa Israel merupakan wujud dari penggenapan janji Allah, menempatkan mereka pada keharusan untuk hidup dalam takut akan Tuhan dan juga bersyukur serta memuji namanya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih, sebagai umat Israel, sebagai umat perjanjian, diingatkan bahwa untuk hidup dengan takut akan Tuhan menjadi hal yang penting. Melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan, serta bersyukur, memuji Dia. Artinya saudara-saudara, peringatan ini juga mau memanggil dan mendorong setiap umat, termasuk kita orang percaya, termasuk saudara-saudara dan saya, untuk melakukannya dalam hidup beriman. Jadi hubungan dengan Tuhan serta kerja layan kita melalui persekutuan, melalui pelayanan, melalui kesaksian, hendaklah dibangun dan dilaksanakan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Mengapa saudara-saudara? Karena tanpa hal tersebut, tanpa rasa takut akan Tuhan, maka rutinitas persekutuan yang kita lakukan, bahkan pelayanan dan kesaksian yang kita lakukan, tidak akan berarti apa-apa tanpa rasa hormat dan takut akan Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, marilah saudara-saudara dan saya, marilah kita menjalani kehidupan ini dengan senantiasa hanya bergantung kepada Allah dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan, dan marilah kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Agar panggilan kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita sudah hidup di dalam takut akan Dia, takut akan Tuhan, dan ketika kita melakukan perintah-perintahnya, kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama, maka saudara-saudara, pelayanan kita menjadi berkat. Untuk itu, marilah saudara-saudara dan saya untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, karena banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dan kerjakan dalam hidup kita. Baik kita merasakan bagaimana kuasa Tuhan terjadi, penyertaannya, pertolongannya, campur tangan Tuhan saat kita menghadapi berbagai pergumulan, permasalahan. Kalau bukan karena kita takut akan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami kuasa dan mujizat-Nya. Amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara, kita mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi bersama dalam Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan,
tak berkurang. Haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umatnya, berkatnya ditemukan. Haleluya. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di ngarai yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami yang baik. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa sudah menguatkan kami, menyegarkan kami, mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang mau hidup dalam takut akan Tuhan, disertai dengan rasa hormat dan melakukan apa yang Engkau perintahkan. Terima kasih buat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua ya Bapa, walaupun kami masih dalam saat ini masih mengikuti ibadah-ibadah lewat live streaming, tapi kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberkati semua umat-Mu, baik secara khusus yang mengikuti, yang melaksanakan ibadah secara live streaming. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang digumuli oleh umat-Mu. Engkau mengenal mereka dalam berbagai pergumulan mereka. Kiranya Engkau memberkati baik pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan dalam rumah tangga, pergumulan pribadi. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan solusi yang baik dalam berbagai pergumulan yang dialami umat-Mu. Berkati jemaat-Mu, walaupun lewat live streaming, kerinduan bersekutu, beribadah selalu ada, khususnya kepada jemaat GPIB Siloam Pontianak. Terima kasih Bapa, Engkau juga berkati gereja kami dalam pergumulan yang dihadapi. Kami tidak menuturkan semuanya. Berkati kami sebagai pelayan-pelayan-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, di dalam kami melaksanakan berbagai kegiatan kami, baik dalam persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Berikan kami semua kesehatan yang baik, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kerendahan hati-Mu, supaya kami senantiasa mempraktekkan firman-Mu, yaitu kami mau hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan gereja ini, kiranya Engkau berkati. Terutama beri kami semua umat-Mu, jemaat-Mu, kesehatan dan imun yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan apa yang menjadi pergumulan gereja kami. Berkati juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, baik yang bersama dengan kami
maupun yang ada di kampung halaman kami masing-masing. Tuhan tolong, Tuhan berkati, berikan mereka semua kesehatan yang baik, cukupkan apa yang mereka perlukan dan butuhkan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan orang tua kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga jemaat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Kami teringat bagi Pak Hendro yang saat ini masih dalam keadaan sakit di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kasih dan anugerah-Mu. Tuhan berkati perawatan dokter, para medis, berkati keluarga. Yakinkan mereka bahwa Engkau Allah kami, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau mampu melakukan apa saja. Untuk itu, biarlah semua yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah semua doa syafaat kami yang tidak sempurna. Kiranya Tuhan menyempurnakan doa ini dan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami akhiri doa ini secara bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengaku orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, Bapak Ibu, marilah kita mempersiapkan persembahan kita, tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Tuhan memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara. Untuk itu, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat (403) ayat 1 dan 3. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan
kami berseru, berilah dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita berdiri untuk menyampaikan persembahan kita. Tuhan, kami kembali mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami dari pagi, siang, sampai dengan malam hari ini Tuhan. Engkau masih mau melindungi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Begitu juga ya Tuhan, persembahan yang kami berikan kepadamu ya Tuhan, tanda kasih kami kepadamu. Karena darimulah itu, dan kami kembalikan kepadamu untuk kemuliaan namamu di dunia ini. Terimalah Tuhan persembahan ini agar menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kembali duduk. Saudara-saudara, mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri dan bersama kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 410, baitnya yang pertama. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara-saudara sekalian. Ibadah selesai. Shalom.